Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Bahali di channel Only Raps. Oke teman-teman, jadi di video kali ini di bab terakhir tentang CCNA2, saya akan membahas yang namanya Access Control List atau ACL. Sebelum-sebelumnya saya sudah membahas dari yang pertama itu ada konfigurasi spanning tree, kemudian ada enter channel, kemudian ada dynamic static routing, kemudian ada dynamic routing EGRP, OSPF, BGP yang kemarin itu, dan sekarang di terakhir di bab 7 di modul ke-7 CCNA2 saya akan membahas yang namanya akses control list teman-teman. Ini kenapa wifi saya? Aduh. Ya udah enggak apa-apa lah. Oke, di sini langsung aja kita pergi ke Cisco teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah di Cisco-nya. Jadi ACL atau Access Control List ini itu nantinya itu kita akan memblokir atau mengizinkan paket teman-teman. Jadi itu memblokir atau menerima paket yang diizinkan. Supaya lebih paham ya, kita coba paham dari studi kasus. Di sini saya akan membuat topologinya terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, di sini kita tambahkan seperti biasa router yang 211 ini. Di sini kita tambahkan dua saja. 1 2. Mungkin di sini kita skip aja pembuatan topologinya karena ini banyak banget teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat topologinya seperti ini. Kalau misalnya kalian belum membuat, kalian bisa membuat seperti ini. Oke, di sini saya membuat topologi seperti ini. Di sini ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Di sini saya seperti biasa menggunakan router yang 211, lalu ada server, ada switch, dan ada 6 PC teman-teman. Nah, di sini saya juga udah memasang label untuk IP pada VLAN-nya. Di sini topologi saya sudah jadi. Kalau misalnya kalian belum membuat topologinya, kalian bisa membuat terlebih dahulu topologinya teman-teman. Di sini kita tambahkan di sini kita akan buat VLAN 1020 dulu teman-teman ya. VLAN 1020. Di sini kita konfigurasi terlebih dahulu. Di sini kita konfigurasi switch yang di area sini. Di sini kita masuk ke switch 1 dulu teman-teman. Kita pergi seperti biasa ke CLI. Enable conf. Di sini kita coba terangkan dulu ya teman-teman. Langsung aja. Nah, di sini kita kan akan menggunakan area VLAN 10, 20, 30. Di sini kita buat dulu VLAN-nya ya teman-teman. Seperti ini saja. Kemudian VLAN. Setelah membuat VLAN, kita akan memasukkan interface-nya ke VLAN-nya. Oke. 02 sampai 03 04 05 VLAN 10. Oke. Oke. Di sini kita menggunakan interface range ya, teman-teman. /2 sampai 3. Guys, sorry teman-teman. Oke, switch port mode akses. Ya Allah, spasi. Switch port akses VLAN 10. Kemudian VLAN 20 teman-teman. F1 04 sampai 5. VLAN 20. Oke, sudah done. Sekarang VLAN 30 teman-teman, yaitu 06 sampai 07. Oke, seperti ini teman-teman. Coba kita cek.
Oke, di sini sudah masuk. Di sini kita lanjut di router 1 dulu teman-teman. Ini. Di sini kita menggunakan di sini saya salah router teman-teman. Harusnya di sini saya menggunakan router yang 2811 bukan yang 2911 teman-teman. Sebentar saya ubah terlebih dahulu. Sorry teman-teman. Oke, saya langsung aja. Oke, sudah seperti ini. Di sini kita masuk ke routernya teman-teman. Di sini kita ke router 1. No. Oke. Di sini kita menambahkan, di sini kita jangan kecil dulu ya teman-teman. Di sini kita coba menambahkan yang NM. Oke. Ini teman-teman. Nah, caranya itu kita matikan terlebih dahulu, kita matikan. Terus kita tambahkan yang teks ini ke sini teman-teman. Di sini kita nyalakan lagi jika sudah. Nah, di sini sudah tambahkan. Di sini kita pergi ke CLI. Oke, masih loading ya teman-teman. Kita tunggu saja sebentar. Oke. Di sini kita nol saja. Kemudian enable. Seperti biasa teman-teman, di sini konfigurasi untuk menambahkan IP-nya terlebih dahulu. Kita ke FA0/1 ke arah switch terlebih dahulu. Oke. Kita tambahkan IP add-nya. Oke, jangan lupa no-shutdown supaya menyala. Oke. Di sini kita pergi ke oke, switch 1 sudah. Di sini kita ada sedikit yang kurang teman-teman. Oke, di sini. Oke, tadi IP yang saya tambahkan di router. Oke, di sini kita lanjutkan saja teman-teman ke ini. Kita lanjutkan interface. Oke, tambahkan IP-nya 1/24. Jangan lupa no shutdown teman-teman. Oke, X. Tadi yang atasnya belum exit ya teman-teman ya. Oke, seperti ini aja. Oke, di sini sudah teman-teman. Di sini kita masuk ke FA0/1 lagi teman-teman. Kita buat sub interface terlebih dahulu, yaitu teman-teman. X 1 sampai 10 teman-teman, kasih titik aja. Nah, kemudian encapsulation.1q10 seperti ini. Kemudian kita kasih IP add. Untuk VLAN 10 kita menggunakan 1/2 atau 68.10.1 seperti ini. Subnet max jangan lupa ya teman-teman. Ini kita copy.
Oke teman-teman, di sini kita exit dulu, int seperti ini, dan save session with my key 30. Oke, di sini kita masukkan IPN nya, yaitu 120. Oke, sudah. Sekarang kita ke VLAN 30 teman-teman. Kemudian 30. Seperti tadi kita masukkan IPN nya. Oke, sudah coba teman-teman. Di sini kita coba masukkan gateway-nya di PC-nya ya teman-teman. Untuk PC 1 kita menggunakan IP yaitu tik 2 karena tik 1 sudah menjadi gateway teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita ke PC 2. Ini 10.3 ya teman-teman. Lanjut ke PC 3. Oke, di sini mungkin saya akan percepat sedikit aja teman-teman. Di sini kita skip terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan IP pada masing-masing PC dan di setiap VLAN. Selanjutnya kita akan konfigurasi di area yang sebelah sini teman-teman. Di sini kita masuk ke router, kita config, kita ke physical, kita zoom in, kita tambahkan yang TX ini tadi. Nyalakan lagi teman-teman. Oke. Setelah itu kita buka CLI teman-teman seperti ini. Tunggu. Sorry teman-teman. Oke, sudah. Di sini kita no saja. No enable conf int fa 0. Kita masukkan IP terlebih dahulu, lalu subnet maxnya 255.255.255, kemudian no shutdown. Oke, sudah menyala. Di sini kita lanjut ke interface fa0/1. Kemudian kita pasang IP-nya, IP add 192.168.1.1, kemudian subnet maxnya jangan lupa klik 0 seperti ini, kemudian no shutdown. Oke, di sini sudah menyala. Oke. Sudah hijau semua teman-teman. Di sini kita sudah setup untuk IP-nya. Nah, tapi teman-teman, karena area sini kita akan IP untuk server-servernya itu secara DHCP teman-teman. Jadi kita nggak statik seperti yang sebelah sini. Di sini kita konfigurasi IP DHCP di router teman-teman. Langsung aja. Di sini kita exit. IP DHCP pool. Saya namakan server aja teman-teman. Server. Lalu netnya. Oke, jangan lupa subnet maxnya. Oke, kita masukkan default routernya yaitu enter. Terus kita DNS servernya 8. Oke, kita lanjut konfigurasi di switch. Kita akan mode terang terlebih dahulu, yaitu langsung aja di switch kita akan konfigurasi terangnya aja teman-teman. Nah, di sini kita akan minta IP DHCP di server 1 sampai server 3 teman-teman. Langsung aja kita ke server 1, desktop, IP konfigurasi DHCP.
tungguan. Oke, sudah successful. Lanjut ke server 2. Kita minta IP DHCP nya teman-teman, kita ke DHCP. Oke, successful, berhasil juga. Kita lanjut ke server yang ketiga. Di sini kita ke desktop. Oke, 1.4 dan sudah berhasil juga teman-teman. Di sini saya sudah menambahkan IP DHCP untuk setiap servernya teman-teman. Oke, di sini kita balik. Sebelum kita balik ke topik utama yaitu access list, kita akan coba dynamic routing terlebih dahulu karena ini belum bisa ping ya teman-teman. Cuman ini nggak bisa kalau VLAN mah. Nah, kalau VLAN ini kesini nggak bisa teman-teman, coba nih ya. Tuh, VLAN. Di sini kita akan konfigurasi dynamicnya terlebih dahulu. Mulai di server router 1. Kita enable config. Kita seperti ini. OSPF 1. Di sini kita promosikan VLAN-nya terlebih dahulu teman-teman. Itu untuk yang VLAN 10. Terus yang OSPF nya itu harus memasukkan wildcard nya teman-teman, itu 255. Kalian ingat beren cara mencarinya di video sebelumnya tuh yang saya bikin. Sorry. Oh iya, areanya belum tuh. Area 0. Oke, VLAN 10 sudah. Lanjut VLAN 20 seperti ini. Lanjut VLAN 30. Oke, sudah teman-teman. Di sini sekarang promosikan IP yang 10.10.10.0 dan 20.20.0 teman-teman. Langsung aja. Teman-teman, oke, kemudian yang 20.20.0 teman-teman. Wait, sedikit lagi ya Allah, sorry guys. Oke, sekarang 30. Gak ada 30, sorry guys. Di sini saya sudah memasukkan. Di sini kita akan konfigurasi OSPF-nya di router 2 ya teman-teman ya. Di sini kita pergi ke router 2 terlebih dahulu. Oke, di sini router OSPF 1. Di sini gak harus sama sebenarnya, cuman saya mau samain aja. Saya suka lupa nambahin area teman-teman, jadi sorry ya. Sekarang yang 192. Ya Allah. Coba kita cek. Oke teman-teman, di sini ada OSPF-nya. Di sini kita coba ping dari server kesini misalnya. Awal-awal valid teman-teman. Dari mana server? Di sini sudah successful ya teman-teman. Nah, setelah tadi kita setup untuk kasus dari access control list, di sini kita akan bahas tentang ACL atau access control list.
itu seperti firewall teman-teman. Jadi itu akan mengizinkan atau memblokir paket yang dikirimkan. Misal nih, PC 4 akan pakai server 2. Nah, server 2 ini akan memblokir paketnya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar kasus. Nah, kasus ini kita akan memblokir yang ada di VLAN 30 ini teman-teman ke server kedua ini. Kita akan blokir VLAN 30, tidak bisa ping ke server 2 teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui juga kalau ACL ini ada dua tipe. Yang pertama ada standar. Nah, standar kita akan pakai yang standar teman-teman. Kemudian ada yang namanya extended. Itu akan bahas nanti teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman kita akan konfigurasi memblokir VLAN 30 ke server 2. Di sini kita di router 2. Karena konfigurasi server 2. Kenapa nggak di router 1? Nanti saya bahas ya teman-teman ya. Di sini kita coba exit terlebih dahulu. Perintahnya itu akses. Jadi coba kita tanya. Nah, di sini kita akan pakai yang standar dari 1 sampai 99. Di sini kita pakai akses list 1 aja teman-teman. Oke, sorry. Tanya lagi. Nah, di sini ada deny, permit, dan remake. Kalau deny itu memblokir paket, kalau permit itu mengizinkan paket, teman-teman. Karena tadi di server 2 kita akan memblokir paket, jadi kita menggunakan deny atau yang deny untuk memblokir, teman-teman. Di sini kita tuliskan saja deny. Coba kita tanya lagi. Nah, di sini ada any host dan ABCD. Kita bahas dari yang host. Host itu hanya satu PC saja teman-teman, satu pengguna. Misal kita mau memblokir PC yang ini, kita akan tuliskan dari PC 5-nya berapa, misalnya 10, 10, atau berapa gitu. Nah, kalau any itu untuk siapa saja. Kalau ABCD itu hanya networknya teman-teman. Network berapa yang akan diblokir. Karena di sini kita akan menggunakan VLAN 30 yang akan diblokir. Kita yang bukan yang kita akan menggunakan network VLAN. Jadi kita pakai yang ABCD ini teman-teman. Di sini kita tulisan 192.168.30.0. Nah, di sini kita coba tanda tanya lagi teman-teman. Di sini kita masukkan wildcard teman-teman. Di sini karena /24 jadi seperti tadi 000.255. Coba kita tanda tanya lagi teman-teman. Kalau sudah CR berarti perintahnya sudah selesai. Di sini kita bisa enter saja. Oke, di sini kita coba cek teman-teman. So ACL. Sorry. Do access. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman yang deny, yaitu network yang 30.0. Tapi teman-teman, dari konfigurasi ini belum selesai teman-teman. Karena si access list ini standarnya itu adalah deny atau memblokir teman-teman. Itu artinya kalau belum didefinisikan semuanya, itu semuanya akan terblokir teman-teman. Malah tadi kita hanya memasukkan network dari VLAN 30. Tapi ini semuanya akan terblokir teman-teman. Jadi VLAN 10, 20 itu tidak akan ikutan terblokir dan tidak masuk ke server 2. Karena defaultnya adalah deny. Nah, karena itu kita menentukan in dan out-nya teman-teman. Di sini kita akan definisikan semua selain dari VLAN 30 ini itu diizinkan teman-teman. Jadi kita akan mengecualikan VLAN 30-nya saja teman-teman. Di sini kita masuk ke router 2. Di sini kita jalankan lagi perintah access list 1 terus tanda tanya. Tadi kan deny ya teman-teman. Namanya itu memblokir. Sekarang kita akan mengizinkan yang permit teman-teman. Jadi mengizinkan permit seperti ini teman-teman. Terus tanda tanya lagi. Nah, di sini ada any teman-teman. Jadi any itu kan semua host ya teman-teman. Di sini kita akan mengizinkan semua host gitu. Tulisan any saja. Nah, kenapa tadi kita menggunakan yang deny teman-teman? Jadi itu tadi itu mengecualikan terlebih dahulu untuk yang VLAN 30-nya. Baru sekarang kita akan mengizinkan untuk semuanya dengan perintah tadi access list 1 lalu permit any. Di sini kita coba direction control list teman-teman. Jadi apa sih maksudnya teman-teman? Nah, di router 2 ini kan ada FA0/0 dan FA0/2 teman-teman.
Jadi direction itu ada namanya in dan out. Ini tuh masuk, on itu keluar teman-teman, out itu keluar. Misal dari PC 6 ke server 1 itu akan diblokir teman-teman. Paket C itu kan masuk ke router 1, terus ke router 2. Ntar di router 2 paket C akan diblokir di mana? Di FA0/0 atau FA0/1. Jadi seperti itu teman-teman. Di sini kita blokirnya di FA0/1 teman-teman. Di sini kita masih di router 2, kita masuk ke INT FA0/1. Bentuknya itu seperti ini teman-teman. IP akses group. Di sini kita menggunakan satu saja. Kemudian kita tanda tanya. Nah, di sini ada in dan out. Ingat, in itu masuk, out itu keluar. Jadi kita paketnya itu masuk atau keluar. Jadi ini kan kita pakainya yang blokir. Jadi kita pakai yang out. Out itu artinya akan diblokir di FA0/1 teman-teman. Di sini kita bisa enter saja. Oke, di sini kita coba kirim paket dari VLAN 30 misal ke server 1. Di sini akan failed teman-teman karena sudah diblokir. Coba kita kirim paket dari VLAN 20 nih ke server 2. Nih. Awal failed, kita coba lagi dan pasti successful teman-teman. Ya, sudah pasti successful. Karena yang diblokir itu hanya VLAN 30 atau sudah diblokir teman-teman. Coba kalau lihat kita di router 2 kita cek lagi. Akses. Nah, ada 2 match yang di permit ini yang diizinkan. Nah, di sini kan nyoba 2 kali, maka jadinya 2 match teman-teman. Sedangkan yang deny atau yang diblokir kita nyoba sekali yang ada di VLAN 1 ke server tadi teman-teman. Jadi sini hanya ada 1 match karena kita cuma 1 kali coba. Di sini kita akan lanjut sedikit tentang direction access control list teman-teman, atau yang tadi in dan out itu teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita menambahkan directionnya yang out di FA0/1. Jadi itu akan diblokir di sini teman-teman. Jadi di FA0/1 ini in, FA00 in, FA0/1 ini out teman-teman. Di sini kita akan coba directionnya di FA0/0. Jadi kita akan blokir di FA ini teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita lanjutkan. Di sini kita buka router 2-nya terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita masuk ke router 2. Oke. Enable config. Kita masuk INT FA0/1. Di sini kita hapus dengan IP access group teman-teman. 1 tadi 0/1 itu out. Kita coba cek. Nah, di sini aksesnya masih ada teman-teman, tapi di sini aksesnya tidak akan berfungsi kalau kita tidak atur directionnya. Tadi kan kita sudah nol ya teman-teman. Di sini kita coba kirim paket dari misal PC 5. Ya bro guys, masih valid. Di sini sudah successful teman. Artinya tidak diblokir karena itu untuk outnya itu kita nol teman-teman. Jadi walaupun si akses list ini ada, tapi tidak ada directionnya atau yang in out ini, itu nggak akan berpengaruh. Di sini kita akan tanamkan directionnya di FA0/1. Di sini kita seperti ini. Nah, di sini coba kita kirim paket dari sini. Itu akan fail karena tadi kita blokir lagi. Kalau misalnya kita coba kirim paket misalnya dari PC 5 ke router, itu akan successful karena diblokirnya hanya di FA0/1. Itu di situ masih in, jadi masih sukses teman-teman. Nah, kali ini kita akan tanam directionnya di FA0/0 teman-teman.
Di sini kita masuk ke router 2 teman-teman. Di sini kita exit, masuk ke INTFA 0. Di sini kita tambahkan IP access group teman-teman 1. Ini kita in. Ini artinya kita memblokir dari router juga servernya teman-teman. Jadi nanti yang ada di VLAN ini itu nggak bisa ping router teman-teman, itu nggak akan sukses atau pilot. Kita enter. Nah di sini kita coba lagi teman-teman. Dan ya pilot teman-teman, pasti pilot teman-teman. Kita coba lagi dari ini akan pilot karena kita menambahkan daerahnya di FA0/0. Itu kenapa kita konfigurasinya di router 2 ya teman-teman. Karena di router 1 ditanamkan itu aksesnya inoutnya misal kita taruh di akses listnya di FA0/1. Itu artinya kita memblokir router 1, router 2 dan sisa server-servernya ya teman-teman. Di sini kita coba di router 1 teman-teman ya. Sebelumnya di router 2 kita akan menjadikannya kita tambahkan teman-teman. Oke, di sini kita pergi ke router 1 teman-teman. Kita cari enable config, kita jalankan data akses list 1. Kita pergi yang permit ini, kita cek. Oke. Nah, di sini ada 10 permit. Nih di sini masih ada teman-teman, atau yang diizinkan semua. Nah kali ini kita akan tanamkan akses listnya di FA0/1. Tapi kali ini kita akan memblokir di VLAN 30 saja. Jadi nanti di VLAN 30 tidak akan bisa ping ke router 1 teman-teman. Di sini kita masuk ke interface. Nah kita memakai VLAN 30 berarti kita masuk ke sub interface 30. Di sini kita makan IP access group 1, kita in teman-teman. Oke, di sini kita sudah konfigurasinya nih. Itu artinya kita sudah memblokir yang ada di VLAN 30 agar dia nggak bisa ping ke router 1. Karena di router 1 aja, di router 2 sisanya server pasti tidak bisa teman-teman ya. Makanya itu kenapa kita konfigurasinya di router 2. Karena di router 2 ini masih bisa terhubung ke router 1-nya teman-teman. Di sini kita balik ke router 1. Di sini kita bisa no teman-teman. Di router 2 exit. Oke sih teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang sequence number atau sequence control list teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita lanjutkan. Di sini kita jadi di sini kita akan ke server, di sini kita ke router 2 teman-teman. Di sini kita exit. Kita jalankan seperti pertama-tama perintahnya akses list, terus kita pakai hiji 1 aja sorry. Terus dari sini akan memblokir. Di sini kita tuliskan deny. Di sini kita coba tanya. Nah di sini kita akan mendeny hostnya saja teman-teman atau IP-nya. Di sini kita coba cek divisi ke 2 ini IP-nya berapa. 10.3 teman-teman ya. Ini kita satu. Oke. Paste tender. Coba kita cek. Di sini sudah ada listnya dari 10, 20 dan 30.
30 ada deny host, dan itu IP dari PC 2 teman-teman. Nah di sini kita coba ping dari PC 2 misal ke server 1. Di sini masih successful teman-teman, padahal kan di sini kita akan memblokir. Di sini kita coba lagi ke server 2 misalnya, dan di sini juga masih successful teman-teman. Nah di sini kita coba cek di routernya teman-teman. Di sini kita cek. Nah di sini yang jadi permitnya ini kan 5 ya teman-teman. Di sini kan ada terblokir, tapi di sini kenapa masuk ke matchnya ke permit any 9 match teman-teman. Nah jadi naik dari 7 ke 9 teman-teman ya. Nah di sini disebutnya dengan sequence numbers teman-teman. Di sini kan kita kirim dari PC 2 ke server. Nah kalau masuk dari sequence ke 10 itu deny, jadi gak cocok. Nah di sini kita masuknya itu ke 20 karena ini permit any atau diizinkan semua teman-teman. Jadi yang 10.3 ini masuk sequence number 20. Terus gimana nih cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu sequence numbernya 30 yang definisikan sebagai deny atau yang akan diblokir dari IP PC 2, itu sequence numbernya itu harus di bawah 20 teman-teman, harus lebih kecil. Nah di sini konfigurasinya, jadi konfigurasi seperti ini teman-teman. Akses list standar. Nah di sini kita suruh menuliskan angka 1-9, kita 1 aja. Saat itu menandakan itu kita masuk ke akses list yang ke-1 ini teman-teman. Di sini kita coba enter. Nah di sini kita hilangkan dulu untuk yang 30-nya teman-teman. Kita hilangkan akses list yang 30-nya 30 saja. Seperti ini kita enter, kita coba cek terus. Nah yang 30 sudah hilang teman-teman. Di sini kita bikin akses list biar yang PC 2 ini berada di atas sequence number yang 20. Jadi kita buat sequence number lebih kecil teman-teman. Nah misal kita akan bikin 11 saja teman-teman. Seperti cara itu dengan 11 deny, karena kita akan memblokir terus host, kemudian masukkan IP dari PC 2 nya teman-teman. Oke, kemudian kita enter. Di sini kita coba cek. Di sini kalian bisa lihat teman-teman, itu IP yang ini ada di paling atas, dari sequence number nomor 11 teman-teman. Di sini kita coba ping dari PC 2 ke server. Oke, sini sudah file teman-teman. Nah, di sini kita coba cek lagi. Nah, yang di host ini yang list diblokir ini sudah ada 2 mesh teman-teman, karena saya sudah 2 pingnya. Jadi itu sudah tidak masuk ke permit any atau yang diizinkan itu teman-teman. Saya rasa saya cukupkan saja video di bab ke 7 CCNA 2. Oke, CCNA 2 sudah selesai teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dari awal CCNA 1 hingga sekarang CCNA 2. Saya sudah menyelesaikannya. Setelah ini saya akan lanjut ke Super Lab di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.